Di kesempatan kali ini dalam acara Cahaya Ramadan. Tentunya senang sekali kami dapat menjumpai Anda dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini kami mengangkat tema tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Sekali lagi kami akan ditemani dengan Ustadz Fitriyadi SPD yang akan bersama-sama dengan kita sharing tentang tema kita yang sangat menarik ini. Dan baiklah pemirsa, sebelum saya memperkenalkan Ustadz Fitriyadi, tapi mungkin pemirsa sudah pernah mengenal beliau, kita sudah pernah jumpa. Tapi alangkah baiknya kita bersama-sama buka hati kita untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahral falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, kita sudah bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tentunya sudah dibawakan oleh kedua rekan kami. Dan pemirsa, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita bersama-sama dengan Ustadz Fitriyadi. Kayaknya kehadiran beliau adalah kehadiran yang kedua. Iya, alhamdulillah. Oh, langsung disambar betul, alhamdulillah ya. Apa kabar nih Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah, luar biasa sekali. Tema kita seperti yang saya sudah jabarkan tadi Pak Ustadz tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Memang Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi umat muslim, bukan umat muslim saja ya Ustadz ya, kalau kita kaji secara baik itu luar biasa sekali. Bersifat universal, menyeluruh untuk semua manusia. Untuk semua manusia, itu merupakan keistimewaan ya dari kitab kita yang satu ini. Ustadz silahkan deh Ustadz Fitriyadi SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, wa billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktum fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnatur rasul. Sadaqal azim, sadaqallahu rasulil karim. Para pemirsa yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di mana pada kesempatan ini kita akan kembali berkumpul dalam rangka saling ingat mengingatkan dengan tema Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Para pemirsa yang kami hormati, yang pertama yang perlu kita pahami bersama dalam menjalani hidup tanggung jawab kita, kehidupan sehari-hari tentu harus punya petunjuk, harus punya pedoman. Sama halnya kalau kita misalnya berlayar. Kalau kita berlayar tentu membutuhkan Nakoda? kompas. Kompas. Iya, selain nahkodanya butuh juga kompas. Kemudian biasa kalau bule-bule datang ke Indonesia atau ke kota kita itu membutuhkan peta. Ya, peta yang dimana dia bisa ke Timur Leste ataukah dia ke Flores ataukah ke Soe dan sebagainya. Selain daripada itu, kewajiban manusia untuk memahami akan tanggung jawabnya di dunia ini. Untuk sampai ke tujuan berlayar, untuk sampai bule ke satu tempat tujuan, maka membutuhkan semua yang namanya petunjuk. Kalau tadi berlayar dengan kompas, kalau bule atau turis atau orang asing, orang luar negeri yang datang ke Indonesia, termasuk saudara kita yang dari Malaysia, itu membutuhkan peta atau denah, gambar yang bisa menunjukkan di mana dia bisa sampai pada tujuannya. Kemudian selanjutnya, pemirsa yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas sudah menyampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang tadi dibacakan oleh Qori, yang dimana pada bulan Ramadan yang saat ini, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hudal linnas, sebagai petunjuk umat manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian selanjutnya dalam Quran surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan dalam Quran surah Ibrahim jelas sebagai cahaya. Al-Quran itu bukan hanya sebagai petunjuk manusia, juga sebagai cahaya. Yang maknanya sebagai berikut, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang dengan izin Tuhan mereka yang maha agung lagi maha terpuji. Pemirsa yang kami hormati, itu yang pertama yang harus kita pahami, bahwa tujuan hidup kita di dunia ini dalam rangka untuk ibadah tentu harus punya pedoman, harus punya petunjuk sehingga kita bisa sampai pada tujuan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk pedoman ini, sebagaimana tadi orang yang berlayar kan tidak akan sampai tujuan kalau tidak ada kompas. Begitu juga kita. Ya, kita tidak akan sampai kepada keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat kalau kita tidak ada petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita sekalian dalam buletin Al-Islam yang terbit setiap Jumat. Ini patut kita syukuri bersama dalam rangka untuk saling ingat mengingatkan. Itu jelas. Di situ juga disampaikan dalam Quran surah Thaha ayat 124 yang judulnya meraih berkah dengan mempedomani Al-Quran dan menerapkan syariatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Quran surah Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit di dunia ini, kemudian di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan dalam keadaan buta. Jadi di dunia kita mengalami kesulitan dalam arti kata penghidupan yang sempit, kemudian di akhirat kelak kalau kita dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maksudnya apa? Peringatan Allah terkait dengan kehidupan, aspek kehidupan dalam keseharian kita. Satu contoh misalnya menyangkut makanan. Makanan ini kalau dalam agama Islam, agama kita tentu kita berhati-hati. Ada beberapa makanan yang dihalalkan dan ada beberapa makanan yang diharamkan. Kemudian selain juga itu berpakaian. Berpakaian dalam Al-Quran yang sebagai kitab kita, sebagai pedoman kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menegaskan tentu dengan menutup aurat yang sempurna. Ya,
seperti apa batasan laki-laki, seperti apa batasan Wanita. perempuan. Kemudian selanjutnya itu jelas. Jadi kalau kita betul-betul berpaling, kan Allah menyampaikan dalam Quran itu banyak peringatan-peringatan. Bagi yang melaksanakan perintah Allah tentu dibalas dengan kebaikan, yakni surganya. Sedangkan jikalau misalnya mengingkari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ditempatkan kepada tempat-tempat yang buruk. Apapun profesi kita, entah dia sebagai kalangan bawah, menengah sampai ke atas, itu perlu pahami dengan baik akan petunjuk kita ini. Karena kapan sekali-kali mengambil sesuatu selain dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kehidupannya akan sempit. Kemudian mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Entah mereka sebagai anggota dewan yang terhormat, yang akan melegislasi hukum, maka banyak-banyaklah bagaimana dia bisa mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai imam dalam kehidupan untuk menyampaikan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat supaya melahirkan kesejahteraan, melahirkan kebahagiaan, melahirkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, khususnya Nusa Tenggara Timur yang kita cinta ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebagai aturan hidup, tentu tidak lepas dari 3 aturan. Dan kita sudah yakini akan kesempurnaan Islam itu. Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan dalam Quran surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Jadi pada hari ini telah ku sempurnakan agamamu, telah ku cukupkan nikmat bagimu, dan Islam telah ku ridai menjadi agamamu. Kemudian dalam keyakinan kita, Islam juga itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridai adalah agama Islam. Mengapa? Karena Islam itu kalau kita kaji tidak lepas dari 3 hal yang akan mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama, Islam itu sesuai dengan akal manusia. Pikiran manusia seperti apa? Kalau dia berpikir jernih, dia akan menerima agama itu sebagai aturan hidup. Terus yang kedua, Islam itu kalau dijabarkan tentu dia akan sesuai dengan fitrah, kesucian dalam diri setiap manusia. Ini adalah keyakinan bagi agama kita, penganutnya. Kemudian yang ketiga adalah menenteramkan jiwa. Jadi satu sama lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menjelaskan, tidak ada kontradiktif. Ya. Terus selanjutnya, yang keempat, kaitannya dengan orang-orang yang dimana tadi tidak mengikuti kehidupannya sempit, kemudian dibangkitkan dalam keadaan buta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya dengan menyampaikan sabdanya, jelas jikalau hawa nafsu kita ini tidak sandarkan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka tidaklah kita dikatakan sebagai orang yang beriman. Rasulullah SAW menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'al lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum memperturutkan keinginannya, hawa nafsunya kepada apa yang aku bawa ini. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Rasulullah menegaskan lagi dalam riwayat Muslim, taraktum fiku amreni in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, tidaklah kalian akan tersesat selama-lamanya selagi kalian masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa yang kami hormati, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, inilah sangat jelas kaitannya dengan konsekuensi keimanan setiap Muslim untuk mengimani akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau kita tidak mempedomani Al-Quran, maka jelas kita tidak dikatakan orang yang beriman. La yu'minu. Rasulullah katakan, ya tidaklah dikatakan beriman. Kemudian jikalau kita ngobrol, ada persoalan-persoalan hidup menyangkut capres, cawapres, ini kan saling membingungkan satu sama lain.
kita punya tanggung jawab. Presiden kita adalah tentu sama dengan kita, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjalankan tugasnya sebagai Khalifatul Ardi, pemimpin di muka bumi, untuk menjalankan mana yang terbaik. Yang terbaik seperti apa? Apa yang kita pedomani? Perlukah kita ambil dari luar? Padahal di dalam agama kita jelas. Mari kita musyawarahkan, dalam arti kata kalau sudah jelas jangan lagi dimusyawarahkan. Kalau hukumnya jelas, kenapa kita tidak ambil? Jadi kita berhati-hati akan hal itu. Kemudian selanjutnya yang kelima, kalau kita betul-betul menjalani Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita ini, kemudian kita mengimaninya, baik ucapan kita, kemudian perbuatan, bahkan hati kita, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samawati minas sama'i wal ardi walakin kazzabu akhasnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi bagi yang mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin sekalian, baik pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ini kaitannya dengan keimanan kita. Jikalau satu penduduk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada keberkahan dari langit maupun di bumi. Yang mana dikatakan berkah, tentu kecukupan rezeki, maupun bagi petani bertani dengan baik, nelayan juga melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, pedagang, ada kedamaian lah. Apa yang menjadi keinginan manusia itu Allah penuhi, tidak ada kesulitan, tidak ada kekeringan, tidak ada paceklik dan sebagainya, itu Allah penuhi. Tapi ingatlah pemirsa sekalian, jikalau misalnya kita melepaskan hukum-hukum Allah, melepaskan Al-Quran dan Sunnah, Al-Hadis ini tidak sebagai pedoman hidup kita, maka jangan harap, ya, jangan kita berharap, ya, kita akan tidak merasakan yang namanya keberkahan hidup ini. Padahal kalau dalam satu hadis, kalau satu hukum Allah ditegakkan di muka bumi ini, kan banyak di dalam Al-Quran itu tidak dilaksanakan karena disebabkan tidak adanya yang melaksanakan. Dalam hal ini institusi yang formal, institusi yang resmi, yang betul-betul mengambil bagian Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dan itu harapan kita untuk saling ingat mengingatkan, karena ini menyangkut tentang keselamatan kita. Jangan sampai membiarkan kehidupan yang singkat ini, padahal selama-lamanya kita akan sengsara. Kalau hukum Allah ditegakkan, di sini satu hadis, sungguh satu hukuman had atau hukuman kaitannya dengan sanksi yang ditegakkan di muka bumi lebih disukai penduduknya daripada mereka diguyur hujan 40 hari. Maksudnya apa? Hukuman Allah kaitannya dengan cambuk misalnya bagi yang pezina, kemudian yang lainnya, itu jauh lebih disenangi oleh penduduk kebanding dengan diguyuri hujan 40 hari. Kalau kita ada satu pernah saya baca di Hidayatullah itu, di salah satu di Sulawesi Selatan, kabupaten, hanya menyangkut perda. Ada 4 perda kaitannya dengan perda miras, perda kaitannya dengan busana, dan perda-perda yang lain. Alhamdulillah, semua kota-kota kabupaten yang ada di Sulawesi itu rata-rata dalam keadaan kering. Tapi di Bulukumba, alhamdulillah itu diguyur hujan. Karena kenapa? Nah, itu tadi ditegakkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sempurna? Bagaimana kalau keseluruhan? Kemudian selanjutnya yang terakhir dalam pembahasan Al-Quran As-Sunnah, alhamdulillah bulan Ramadan ini kita sudah membaca, kita sudah mentadaburinya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana betul-betul pedoman hidup kita ini, baik kaitannya dengan individu, pribadi, kemudian lingkungan.
Pemirsa, kini kita kembali lagi dan sebelumnya kami mohon maaf atas gangguan yang terjadi di studio kami. Sekali lagi kami mohon maaf karena adanya gangguan pemadaman listrik yang tiba-tiba di studio kami di kesempatan kali ini. Dan baiklah pemirsa, seperti tema kami yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah ini Pak Ustadz, ingin saya tanyakan bagaimana kita mengimani Al-Quran dan kita bawa dalam kehidupan keseharian kita. Ini pertanyaan sangat sederhana sekali Pak Ustadz. Mungkin kita bisa juga nanti share dengan ibu-ibu yang ada di kesempatan kali ini. Bagaimana kita mengimani Al-Quran dan kita bawa dalam kehidupan keseharian kita. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang kami hormati, terkait dengan bagaimana Al-Quran kita imani, kemudian bagaimana pula kita bawa dalam kehidupan keseharian kita. Seorang Islam, dalam hal ini orang mukmin, tidak lepas tentunya dia harus memahami akan keimanan itu sendiri. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi rukun iman kan ada 6. Salah satunya adalah mengimani akan kitab-kitab Allah. Terkait dengan Al-Quran, mengapa perlu kita imani, mengapa perlu kita yakini? Itu sangat penting, sangat perlu, karena itu adalah suatu kewajiban. Karena menyangkut tentang kemaslahatan, tentang kebahagiaan kita, baik kaitannya dengan kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, jikalau sekiranya kita berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyimpan, atau hal-hal yang diharamkan Allah, kita tidak akan ketahui, otomatis kita akan melakukannya. Manusia dengan hewan tentu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan diciptakan untuk apa? Manusia diciptakan untuk apa? Kalau manusia jelas, yang membedakan tentu sebagai abdi, sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Hewan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya manusia. Nah, untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu punya pedoman dalam hal ini yang kita imani, yakni Al-Quran. Al-Quran itu adalah universal, menyeluruh. Bicara tentang kaitannya dengan teknologi ada di dalam Al-Quran. Bahkan menyangkut tentang perbintangan, ilmu alam dan sebagainya ada di dalam Al-Quran. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, bagi yang tidak memahaminya, akhirnya otomatis keimanannya berkurang. Dan itu yang akan menyebabkan mereka malas mengkaji, malas untuk membacanya, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka berpaling dari Al-Quran. Bisa saja tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian yang berikut, mengapa kita di dunia ini mau mencoba-coba sesuatu yang tidak jelas, padahal Al-Quran sudah jelas. Tentu apa yang kita imani kan perlu pembuktian. Biasanya kalau anak-anak sekolah, kalau dikasih sanksi di depan mata mereka kan mereka takut, khawatir untuk mereka lakukan. Nah, begitu juga manusia, jikalau Al-Quran menjelaskan kepada bagi orang-orang yang ingkar, yang melanggar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung seketika menghukumnya. Ada malaikat yang mencatat kanan dan kiri, rakit dan atik. Itu jelas. Tapi kita bisa merasakan bagaimana kehidupan, keberkahan hidup kita, bagaimana istri, anak-anak kita, bagaimana kita mencari rejeki. Ya, kita pikir harta yang begitu melimpah banyak, dengan kebanyakan harta yang kita miliki, dipikir kita sudah mendapatkan kebahagiaan, belum tentu. Itu masih tanda tanya besar. Kalau mereka tetap menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin, termasuk juga mereka berinfak, tentu itu adalah amal-amal kebaikan. Tapi bagi yang tidak memahami seperti itu, maka mereka menjalani hidup ini ya tidak jauh beda dengan binatang. Kemudian kita membawa dalam kehidupan keseharian kita, kita mulai dari bangun tidur, itu kita sudah diajarkan bagaimana Rasulullah bangun dari tidurnya. Tentu dia membaca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian mulai dari kita
bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, terkait bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita ibadah, bagaimana menghormati yang tua, menyayangi yang muda, membantu yang lain. Kemudian perasaan-perasaan atau kaitannya dengan hati supaya baik, bagaimana kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sesama manusia hati kita tidak satu, hati kita tidak saling menyapa. Bukan saja umat Islam, termasuk umat lain. Pagi, sore, kalau kita sesama Islam, assalamualaikum, saling mendoakan. Nah, hal-hal yang begitulah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan. Itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah menyampaikan. Kemudian kaitannya dengan makanan, kaitannya dengan berpakaian, kaitannya dengan kalau mau melahirkan anak yang soleh seperti apa? Jauhi kemungkaran, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, jangan melakukan hubungan sebelum akad nikah. Itu Al-Quran, ya, yang sudah diatur di dalam Islam. Kapan mencoba-coba kita melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, nah itu tadi, kehidupannya itu akan selalu dihantui kesalahannya. Kalau kita berbuat, kita melakukan, itu akan dihantui. Jadi tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan. Ya. Tapi kalau kita mengikuti aturan sesuai dengan aturan agama, aturan negara, walaupun tentara lagi berbaris, ya khawatir, tidak takut. Apalagi yang melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lain kayak korupsi misalnya, atau melakukan manipulasi, atau melakukan kekerasan. Nah, itu yang akan tentu tidak akan merasakan kedamaian. Satu contoh kaitannya dengan pakaian. Biasanya kalau bulan Ramadan itu kan rame-rame. Di TV-TV kita lihat menutup aurat dengan sempurna. Ada yang membawa lomba. Kaitannya dengan dai cilik, ya, dai cilik. Ini hari dia berpakaian, besok lagi tidak berpakaian lagi. Artinya dia berpakaian tapi tidak berbusana muslimah. Ini dikembalikan lagi, niatnya apa, dia mengikuti siapa. Ya, kalau hatinya cahayanya ada, ya insya Allah dia akan ikuti mana yang terbaik untuk dirinya. Apa sih kita habiskan waktu kita di dunia hanya sementara, tapi di akhirat kita memutuskan sesuatu itu selama-lamanya. Nah, yang menentukan di dunia ini. Oleh karena itu, kaitannya dengan Al-Quran, selain kita membaca bahasa Arabnya, kita juga seyogianya memahami artinya. Bukan hanya diperlombakan setiap kegiatan MTQ, begitu setelah itu tidak ada artinya, maknanya sangat kurang dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Sudah dapat juara, tapi ternyata implementasi dalam keseharian kita tidak nampak. Baik. Yang nampak seperti apa? Paling ibadah-ibadah mahdah, kaitannya dengan sholat, puasa, zakat, haji, nah, itu nampak. Berpakaian, kemudian akhlak, tapi kaitannya dengan yang lain itu tidak nampak di tengah-tengah masyarakat. Inilah tanggung jawab kita untuk senantiasa menyampaikan kepada umat dalam keyakinan kita untuk membawa keselamatan manusia ini, bukan saja umat Islam, dan Rasulullah sudah memberikan contoh. Kalau kita berpaling, kalau kita tidak mengambil, jangan berharap, hadirin sekalian, kita akan menuai kekecewaan. Sudah terpilih presiden, wapres, kalau mereka semua tidak mempedomani Al-Quran sebagai imamnya, akan dipertanyakan keimanannya. Ini konsekuensi keimanan. Tapi kalau mereka berusaha, insya Allah itu menjadi catatan. Ada yang mengingatkan, dia terima. Kemudian mereka mengambil satu sama lain, saling mengingatkan. Kenapa tidak? Tidak ada yang menjamin dirinya selamat. Tapi yang bisa menjamin diri kita, kalau kita mempedomani Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira seperti itu, Mbak. Ya, sudah luas sekali disampaikan oleh Ustadz, ya. Mungkin Ibu ada yang bertanya, saya persilahkan. Sebelum saya bertanya lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustadz, kadangkala kan kita sering, apalagi di bulan Ramadan ini, deketin Bunda, banyak sekali mentadaburi atau mengkatamkan Al-Quran. Tetapi untuk membumikan atau mengamalkan Al-Quran sendiri itu kadang susah. Jadi apa yang menyebabkan kita itu kadang susah untuk mengamalkan
dan apa kiat-kiat nantinya itu akan menjadi motivasi atau pendorong kita agar senantiasa bisa mengamalkan Al-Quran itu. Jadi tidak hanya dibaca saja kemudian disimpan, tetapi juga diamalkan nanti setelah Ramadan berakhir. Itu saja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya. seperti itu. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus kaitannya dengan membumikan Al-Quran. Kalau terkait dengan individu, insya Allah itu bisa beberapa perintah dan larangan kita bisa, kalau perintah kita lakukan, larangan bisa kita tinggalkan. Satu contoh misalnya kalau perintah kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdah. Sholat di dalam Al-Quran ditegaskan, itu adalah kewajiban. Bahkan kalau kita meninggalkan sholat satu kali tanpa uzur, itu kan sudah masuk pada pintu dosa. Bahkan itu kategori dosa besar. Sholat Jumat 3 kali berturut-turut kita tidak lakukan bagi laki-laki, itu sudah dipertanyakan keimanannya, keislamannya. Kemudian perintah-perintah yang lain itu juga bisa kita lakukan terkait dengan individu. Kemudian kaitannya dengan dalam konteks keluarga juga ada, bagaimana kepala rumah tangga bisa menjaga keluarganya dari api neraka. Apa yang dilarang di dalam Al-Quran juga ditegaskan, seperti judi, seperti khamar, kemudian memanipulasi, pertanggungjawaban, dan yang lainnya terkait dengan hak-hak yang semestinya kita tidak ambil, kita tidak ambil. Yang semestinya kita ambil, ya kita ambil. Itu semua tentu kaitannya dengan individu. Tapi dalam konteks masyarakat, ini yang menjadi tanda tanya. Seperti apa Al-Quran itu di tengah-tengah masyarakat? Masuk di Ramayana, Al-Qurannya di mana? Ya, masuk di pemerintahan, Al-Qurannya di mana? Ya, inilah negara kita, negara demokrasi yang mempedomani selain dari Al-Quran. Tapi kita tidak berhenti untuk saling mengingatkan bagaimana Al-Quran ini kita bisa pedomani bukan hanya pada level individu, pada level keluarga, tapi tatanan masyarakat. Dan itu bisa tegak dengan Al-Quran itu bisa dipedomani, bisa dilaksanakan, ya, bisa diterapkan dan bisa dijaga kesuciannya jikalau misalnya pemerintah, penguasa sudah terbuka akan hal itu. Terbuka akan hal itu karena dia sudah meyakini. Untuk sampai ke sana ya tentu dengan berproses. Iya, karena beberapa hukum tidak bisa tegak tanpa adanya suatu institusi. Iya. Ya seperti tadi, penduduk itu lebih senang jikalau satu hukuman ditegakkan kebanding dengan diguyur hujan. Kalau diguyur hujan itu kan makmur. Tapi terkait dengan satu hukuman ditegakkan, otomatis bagi yang melanggarnya maupun yang melihatnya khawatir kalau betul-betul dilaksanakan. Ini tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Rasulullah sudah pernah mencontohkan. Rasulullah pernah membangun suatu negara yang dinamakan Daulah Madinatul Munawwarah, negara Islam, yang dimana berdampingan antara Nasrani, Yahudi. Alhamdulillah, bahkan mereka hidup dalam satu lingkungan yang makmur. Bahkan Rasulullah sampai katakan, siapa yang menyakiti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, sesungguhnya dia menyakiti diriku. Jadi umat Islam takut karena dari penyampaian Rasulullah. Karena sekarang tidak diterapkannya Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, satu sama lain juga tidak memaknai agamanya, juga tidak adanya pemahaman antara satu dengan yang lain, sehingga hal-hal yang buruk senantiasa menimpa dalam kehidupan kita. Tapi insya Allah kita tetap berusaha berproses untuk sampai kepada tujuan itu. Iya, jadi sering terjadi kelas-kelas dan lain sebagainya, Ustaz. Iya. Ya. Kalau semuanya berkiblat pada Al-Quran dan kemudian pada kitab-kitab mereka, mungkin semua mengajarkan kebaikan ya, Ustaz. Iya. Ya, kadang-kadang juga kita sebagai manusia juga suka lupa hal tersebut. Baik, ada Bunda yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Septi dari Perumnas. Ustadz, saya mau bertanya terkait ayat Al-Quran, ayat surat Al-Baqarah ayat 185. Di situ disebutkan, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan atau tidak berpuasa. Saya mau tanya Ustadz, apa saja yang menyebabkan individu itu tidak berpuasa dan harus mengganti puasanya?
Sekian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang puasa nih Ustadz. Iya, kaitannya dengan puasa bagi yang dibolehkan, kaitannya dengan wanita ya. Wanita terkait dengan kalau lagi hamil yang besar. Hamil yang besar maksudnya hamil sudah mendekati melahirkan. Biasa kalau 2 bulan, 3 bulan, kadang kalau dia bisa mengkondisikan dirinya, ada yang alamiah biasa-biasa saja, tapi ada juga yang tidak tahan alias mabuk. Orang bilang mabuk, ya kalau dia tidak bisa tahan ya boleh saja mereka untuk berbuka, tapi mengganti puasanya. Kemudian kaitannya dengan wanita yang lagi haid, mens, tentu mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian kaitannya juga dengan wanita yang menyusui. Nah, itu boleh saja mereka membayar fidyah, ya. Kalau yang mengganti, ya itu tadi kaitannya dengan yang masih mengandung. Tapi kalau dia sudah menyusui, dia mengganti dengan fidyah. Kalau tidak salah seperti itu. Kemudian kaitannya dengan musafir dalam perjalanan, seperti tadi saya dari Soe naik motor dalam kondisi tentu melelahkan. Tapi alhamdulillah. Ya, kekuatan kan tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memungkinkan, kan jarak tempuh 98 km ya. 98 waktu itu Rasulullah kan jalan kaki. Iya. Jadi dibolehkan untuk berbuka. Tapi kalau kita saat ini dalam kondisi kita naik kendaraan, naik mobil, kalau memang kita masih kuat, kenapa tidak kita teruskan? Iya. Tadi dengan kendaraan, dengan motor nih Pak Ustadz. Dari jam berapa tadi motor. dari Soe Ustadz? Dari jam 12:30. 12:30? Iya, alhamdulillah. Subhanallah. Setelah nanti buka, kembali lagi ke Soe atau besoknya lagi? Besok baru balik, iya. Luar biasa ya. Ya, gitu aja kali Bunda ya. Ada yang bertanya lagi saya? Persilakan, Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. 2 pertanyaan boleh? Boleh, silakan. Yang pertama, pada faktanya kan sebetulnya Al-Quran itu Didekatin, Mbak, ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu belum sepenuhnya dijadikan pedoman hidup ya Ustaz. Iya. Ya, jadi karena pada sebagian orang itu mereka hanya mencukupkan diri dengan hanya sekedar membacanya saja gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? Terus kemudian yang kedua, dimulai dari mana? Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana implementasinya agar Al-Quran dan As-Sunnah itu dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita gitu. Nah, dimulai dari manakah apabila sudah untuk melakukan suatu perbaikan atau perubahan itu? Apakah dimulai dari individu dulu atau langsung kepada masyarakatnya gitu? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa yang kami hormati, pertanyaan yang bagus untuk kita semua. Memang untuk bulan Ramadan, bukan hanya bulan Ramadan, termasuk bulan-bulan yang lain, seyogianya kita senantiasa mentadaburinya, bukan hanya membacanya, bukan hanya menghafalnya, tapi memaknai betul-betul apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana menjalankan Al-Quran itu dalam kehidupan keseharian kita. Tentu ada yang bisa dilakukan oleh individu, seperti tadi saya katakan, ada yang bisa dilakukan oleh individu, kemudian ada yang semestinya ada institusi atau lembaga sehingga bisa itu terlaksana akan hukum-hukum itu. Dalam arti kata apa? Kaitannya dengan orang yang hanya membaca, menghafal, bahkan ada yang juara sampai juaranya dapat umrah, haji dan sebagainya, itu juga dapat kebaikan. Ya. Siapa yang membaca, mendengarkan, mengajarkan, itu tetap Allah akan berikan. Hanya kita kan mau meraih kemuliaan-kemuliaan. Kalau dari A sampai Z, ya kita mau A sampai Z. Tapi kalau kita hanya sebatas membaca, menghafal, mentadaburinya, tidak sampai berusaha untuk menegakkan, menerapkan, mengembangkan Al-Quran itu, ya mungkin hanya sampai A sampai R. Tapi bagi orang-orang yang berjuang, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang bantu agama Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala pasti membantunya. Bukan hanya di dunia, zakaratul mautnya juga dibantu. Ada satu teman di media umat yang terbaru itu, kita yang sering mengedarkan media umat, kita mengedarkan al-Islam, tidak terlalu menceramai mungkin orang-orang tua kita, tapi dalam hati saya, dalam benak kita, saya ini adalah pejuang. Saya ini adalah orang-orang yang berusaha untuk menerapkan Al-Quran. Maka itu menjadi catatan. Kita berdoa, ya Allah, semoga di akhir hayat saya, selain saya bisa membaca syahadat yang bisa menjamin saya masuk surga, selain itu juga perjuangan-perjuangan ini menjadi catatan. Itulah yang akan mencapai A sampai Z, kemuliaan itu. Tapi kalau hanya sebatas A sampai R, ya itulah yang didapat. Walau alam bagaimana Allah membalasnya. Kita semua bertanya dalam kehidupan kita ini. Itulah pentingnya jamaah, pentingnya kelompok, dan itu diperintahkan. Wal takum minkum, hendaklah ada segolongan umat. Apa yang diserukan? Tentu Al-Quran, As-Sunnah, bukan yang lain. Karena kalau kita masuk ke dalam kubur, pertanyaannya untuk menentukan standarnya itu bukan undang-undang yang lain, tapi Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Kalau kita tidak mengindahkan, kita mengabaikan seruan-seruan itu, yakinlah keselamatan akan jauh dari kehidupan kita. Seperti itu. Insya Allah bertahap demi tahap dari diri kita, keluarga kita, kan langkah-langkah yang kita lakukan jelas. Pertama, taskib, pembinaan yang rutin, menyadarkan umat. Sampai-sampai saudara kita yang ada di Sulawesi Tenggara itu, di Kendari itu, keluarga pasien di sebelah itu bertanya, ini dari mana? Pesantren mana? Padahal bukan dari pesantren. Tapi karena usaha yang dilakukan, senantiasa menyuarakan tentang syariah, Al-Quran sebagai pedoman hidup, alhamdulillah Allah mudahkan. Yang sesak napas, yang semestinya tidak bisa bersuara, akhirnya bersuara. Hembuskan napas terakhir, istrinya kagum, tidak sampai menangis. Iya, subhanallah. Hati tergetar. Kita semua berdoa semoga sampai ke sana. Amin, 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 amin. Kira seperti itu, amin, Bunda. Amin. Ya, silakan Mbak, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah, saya mau bertanya. Dideketin Mbak, ya. Iya. Kita sering ya Ustadz ya mendengar ceramah ya, mendengar ceramah dimanapun kita berada, maupun kita juga kadang-kadang atau biasanya kita mengamalkan aturan-aturannya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ya lagi-lagi Ustadz, kita ini manusia ya Ustadz ya, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun Ustadz. Mau mengamalkan aturan-aturannya Allah ya, tapi kadang-kadang ada aja ya Ustadz ya, setan itu menggoda kita. Nah gimana tips-tipsnya biar kita mudah menjalankan aturan-aturannya Allah secara kafah? Insya Allah itu. Iya, terima kasih terkait dengan itu, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai aturan hidup. Kalau kita sendiri, ibaratnya kalau mau mengangkat beban ataukah kesulitan, itu kan terasa berat. Tapi kalau kita kan ada keluarga di sekitar kita, satu sama lain saling mendorong, memotivasi. Ada istri yang mengingatkan, ada suami yang mengingatkan, atau ada anak-anak kita yang sudah dewasa yang yang kita berikan keleluasaan juga menyampaikan pendapat, mengoreksi kita sebagai orang tua, sebagai teman. Nah, itu yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian terkait dengan kaitannya dengan ini, saya datang dari Soeh bukan karena ditopang oleh materi yang banyak, tapi kemauan, keinginan untuk mensukseskan acara ini, sekaligus juga berdakwah menyampaikan kepada umat, tentu dengan keikhlasan. Iya, kita berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban materi dalam rangka untuk, yaitu tadi, perintah Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita juga melakukan perintah-perintah yang lain, mulai dari awal Ramadan, pertengahan sampai akhir. Kadang aduh capek, mengantuk, tapi ya itulah, kita digembleng, dilatih supaya kita bisa keluar sebagai orang yang bertakwa. Amin. Insya Allah, amin. Seperti itu. Keikhlasan.
keikhlasan itu maksudnya begini. Ada yang mengatakan pada saat lagi kita menyampaikan dakwah, kadang kita kan dicaci. Kemudian ada yang memberikan pujian, wah itu sangat bagus, sangat baik. Ada apa tuh dia sendiri tidak lakukan, istrinya saja tidak pakai jilbab, anaknya bandel-bandel. Ya ada kala saja tantangan-tantangan seperti itu. Orang yang ikhlas itu pada saat mereka dipuji dengan tidak dipuji itu sama-sama senyum, tidak cemberut, tidak ini dan sebagainya. Kalau kita ngobrol 1 jam, secara psikologi Mbak Iyam bisa tahu karakter saya dan saya bisa tahu karakter kita. Seketika kita bisa membangun suatu usaha bersama karena kita sudah saling percaya. Punya aura positif lah Ustaz. Iya, maksudnya dalam arti kata kepercayaan yang kita bangun itu dari situlah kita bisa betul-betul bersinergi dalam berbagai macam usaha. Iya. Nah ini yang ingin saya tanyakan juga ini Ustadz. Kadang-kadang anak-anak kita memperkenalkan kepada anak-anak kita sejak dini Al-Quran. Agar mereka itu, ini terakhir ya Ustadz ya, agar mereka itu memfavoritkan Al-Quran gitu loh. Jadi ditanyakan bacaan favoritnya apa dek? Nah, bukan si yang itu, si komik-komik yang si Doraemon dan lain sebagainya, tapi Al-Quran. Bagaimana caranya menimbulkan rasa kecintaan anak-anak itu kepada Al-Quran? Sedikit saja, sederhana saja buat adik-adik kita di rumah. Sekarang berbagai macam sarana prasarana. Tentu kan diawali dengan biasanya anak-anak dari mulai pertama apanya yang berfungsi? Telinga ya? Telinga. Dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, terkadang itu kan satu sama lain berbeda. Ada yang mungkin dominan kita senantiasa memperdengarkan Al-Quran. Seketika kita bawa kemana, kok ini anak tenang, sejuk, damai, tidak ada masalah-masalah. Karena keseringan memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Seketika 1-2 tahun, akhirnya kita biasanya kalau ayun, kita gendong atau kita asuh dan sebagainya. Itu kan dominan sebenarnya ibu. Kalau bapak ya sewaktu-waktu, seketika dia pulang siang atau sore baru dia. Itu pun juga. Ya. Kemudian kaitannya dengan ada satu saya kira cukup. Tapi insya Allah Ayun dan Ayung sering kita bacakan, nanti dia akan hafal. Mengerti mengerti dia karena sering kalau lagu-lagu danduk dia akan juga menyanyi danduk. Lagu-lagu apa dia akan ikuti. Jadi kalau tergantung doa dari orang tua dan usaha doa. Saya kira cukup, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga kita akan jumpa kembali pada episode Ramadan berikut dengan kerjasama TVRI Nusa Tenggara Timur beserta dengan kita semua sebagai pemerhati dakwah, sehingga Al-Quran dan Sunnah senantiasa kita suarakan untuk kita pedoman di dalam kehidupan pribadi, keluarga, berbangsa dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu keyword dari Ustadz, dan saya terima kasih buat bunda-bunda semua, adik-adik yang sudah hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Salam buat orang-orang Soe Pak Ustadz. Salam manis buat mereka. Pulangnya hati-hati Pak Ustadz ya. Amin. Hanya Allah saja yang membalas semua kebaikan Ustadz ya. Akhirul kalam, saya Ian Asmara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.